1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, sudah ketemu? Kita baca bersama-sama, cuma 2 ayat saja. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, teman-teman semuanya, di sini tema kita hari ini dalam renungan yaitu generasi yang kudus, generasi yang kudus. Jadi generasi sekarang ini banyak. Ada sudah generasi Alpha, generasi Z, nggak tahu sekarang generasi apa lagi kan. Tapi generasi banyak. Tapi yang mau di sini adalah generasi yang kudus. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kudus? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Anda dapat hadiah ini. Hadiahnya saya doakan supaya lancar jodoh. Oh, Mariska mau tanya. Mau jawab. Oh, tidak. Oke, silakan. Siapa? Siapa yang mau jawab? Apa artinya kudus? Wah, mantap. Kevin, apa Kev? Suci, Kak. Suci, ya. Apalagi lebih Tidak ternoda. tidak ternoda. Oke. Tidak ada noda sedikit pun. Jadi kalau baju warna putih, dia putih begitu, nggak perlu butuh Baiklin untuk kasih noda. Nah, itu putih. Nah, kemarin saya punya baju putih itu, saya rendam, ternyata tiba-tiba waktu saya angkat ada warna merah. Ternyata kalau saya yang warna merah tuh luntur. Wah, bahaya ini. Begitu saya kasih Baiklin, saya kucek-kucek, wah kembali putih. Tapi masih ada noda sedikit. Ada lain? Tadi sudah tepat tuh, suci, tak bernoda. Ada yang lain nggak? Nah, itu kalau dalam bahasa Ibraninya hados. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya agios. Nah, apa artinya? Ayo yang lain, jangan diam-diam. Apa Pan? Steven mau jawab ini. Oh, tidak ada. Yusak? Tidak juga. Oke, tidak ada ya. Ya, kudus itu benar, suci tak ternoda. Tapi untuk kita manusia ini, siapa di ruangan ini kalau teman-teman ngaku generasi yang kudus, siapa yang tidak punya noda sama sekali sini? Tidak punya dosa sedikit pun, angkat tangan. Wah, semuanya tidak berani angkat tangan. Banyak dosa kah? Banyak dosa ini? Banyak. Makin tua makin banyak dosa. Siapa paling tua di sini? Miss Wasti. Paling banyak dosa dia. Saya nomor 2, saya ranking 2 lah. Selisih setahun kami. Nah, paling muda, paling kurang dosanya. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau semua manusia dituntut untuk kudus, tak bercela, tak bernoda, lah kita ini semua manusia berdosa. Bagaimana kita bisa menjadi generasi yang kudus? Gimana caranya nih? Nah, kudus sendiri sebenarnya memiliki beberapa makna ya. Makna yang lebih spesifik lagi, selain tak bernoda, selain tak bercacat, tidak ada sedikit pun dosa, tapi kudus itu artinya terpisah. Teman-teman tahu arti Farisi nggak? Karena ada dalam Alkitab kan, ada Farisi, ada Saduki. Nah, Saduki dia adalah kelompok yang tidak percaya bahwa setelah mati ada kebangkitan. Jadi sebenarnya Saduki itu mirip-mirip ateis ya sebenarnya. Kalau ateis itu kan setelah mati aja kan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Tapi Farisi itu percaya akan adanya kebangkitan dari orang mati. Tapi arti Farisi itu teman-teman, itu artinya separatis sebenarnya. Terpisah. Mereka mencoba hidup kudus, menamai dirinya kudus. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Hei kau orang Farisi, kamu kelihatan bersih, bagus, sama kayak kuburan, tapi dalamanmu bobrok kayak tulang belulang. Mereka mengaku dirinya kudus, tapi toh banyak dosanya mereka tuh. Banyak munafiknya. Kalau berdoa di mana? Pinggir-pinggir jalan. Kalau ada orang puasa digebrek lagi. Grebek semua itu warung-warung ya kan? Kayaknya ada ormas yang mirip-mirip ini ya. Jangan-jangan ya begitu sudah, simpulkan sendiri.
Nah, tapi kalau kita melihat generasi yang kudus, itu berarti kita terpisah dari dunia ini. Kita sudah harus berbeda dengan dunia ini. Kudus ada dua. Yang pertama, itu kudus secara keselamatan. Kita sudah dikuduskan, kita sudah diselamatkan. Tapi yang kedua, kudus dalam arti setiap hari di mana kita harus mengejar kekudusan hidup. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih dalam. Kenapa kita harus kudus? Di ayat 16 dikatakan apa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Siapa yang kudus? Allah. Loh, Allah itu kudus, kenapa bisa seperti itu? Ya jelas, dia adalah Allah, dia terpisah, dia tidak ada dosa, benar kan? Buktinya apa? Ada yang bisa buktikan? Satu saja, bukti bahwa Tuhan itu kudus. Ada yang pernah lihat Allah? Nggak ada. Nah, waktu itu ada salah satu anggotanya Daud, kalau nggak salah namanya siapa? Uzia ya? Uzia kalau nggak salah ya. Bukan Uria ya. Kalau Uria itu siapa Uria? Uria itu yang istrinya dicuri sama Daud. Kalau Uzia ya itu, dia angkat bait lah lagi. Masa bait Allah diangkat? Dia angkat tabut perjanjian, tabernakel. Ditaruh di gerobak ya kalau nggak salah ya. Taruh di gerobak, di derek begitu, dan kemudian dia hampir jatuh tergelincir. Kemudian dia mencoba untuk menolong tabernakel nih, tabut perjanjian. Tangannya dimasukkan ke dalam tabut perjanjian. Teman-teman tahu apa yang terjadi dengan dia? Mati seketika itu. Sampai Daud ngambek. Daud sampai bilang, saya tidak mau lagi lah bawa ini, nanti yang bawa mati lagi. Akhirnya dia nggak mau bawa. Daud ngambek waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kekudusannya. Barang siapa kurang ajar sama dia, tidak kudus, kemudian memegang sembarangan apa yang dikuduskan Tuhan, dia mati. Imam-imam zaman itu nggak kayak pendeta sekarang, habis mabuk naik mimbar khotbah gitu. Pernah lihat nggak kalian? Nah, statementnya itu kadang-kadang kalau dibangunin orang mabuk dalam gereja bilang apa? Kenapa engkau bangunkan aku? Aku sedang di rumah Bapakku, katanya. Ya. Itu kalau orang mabuk toh begitu. Nah, tapi ada loh pendeta-pendeta tertentu mabuk, minuman keras, habis itu naik mimbar. Karena apa? Karena kalau tidak mabuk dia nggak pede di mimbar begitu. Ini kan salah kan, aneh kan. Dan tidak terjadi apa-apa dengan dia. Tapi zaman dulu teman-teman, di perjanjian lama, imam itu kalau dia kedapatan berbuat dosa, dia pimpin ibadah dan dia masuk ruang maha kudus, dia pasti akan mati. Makanya kakinya itu diikat pakai tali. Diikat pakai tali. Kalau sewaktu-waktu dia mati, lepu di dalam itu, bait Allah itu, tarik aja pakai tali kan keluar. Karena kalau orang yang nolong masuk juga nggak kudus, dia ikut mati. Nah, ini loh kekudusan Allah itu begitu luar biasa ya. Makanya dalam perjanjian lama teman-teman kalau mau ibadah itu nggak sembarangan. Bait Allah itu ada tempat-tempatnya. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ruang kudus hanya boleh dimasuki oleh imam dan imam besar. Tapi ruang maha kudus itu hanya imam besar aja. Imam biasa-biasa saja itu nggak bisa masuk. Karena kalau masuk dia akan mati. Kekudusan Tuhan itu seperti itu. Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika mereka jatuh dalam dosa, diusir sama Tuhan dari Taman Eden, keluar. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau tercemar oleh dosa. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Itulah kenapa Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Materi ini materi yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat gampang disampaikan. Tapi untuk dilakukan ini butuh perjuangan. Oke, sekarang saya akan jelaskan yang dua hal. Kudus itu ada dua hal. Kita itu sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika Yesus di kayu salib waktu Paskah, ya kan? Yesus di kayu salib, darahnya
itu menebus kita dan menyelamatkan kita, menguduskan kita satu kali saja itu untuk selama-lamanya. Makanya di kayu salib ada satu perkataan Yesus yang menarik waktu Paskah itu, yaitu tetelestai. Tahu nggak apa tetelestai? Sudah apa? Sudah selesai. Apa yang selesai? Pengorbanan dia di kayu salib dan penghapusan dosa kita sudah selesai. Jadi sekali saja untuk selama-lamanya, teman-teman. Itu pengorbanan Yesus. Kalau dulu, zaman dulu domba itu disembeli ulang-ulang setiap tahun. Jadi 2024 Stephen dia bawa domba, 2025 karena dia ekonominya makin naik, dia bawa lagi lembu, ya kan? Nah, tahun 2026 aduh ekonomi lagi surut ini, dia bawa burung merpati ya toh, untuk penghapusan dosa setiap tahun. Tapi ketika Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk apa? Ada yang ingat nggak? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Artinya apa? Yesus disalibkan itu untuk menggenapi Taurat-Taurat ini. Kita yang berdosa, kita sudah ditebus dan Yesuslah penggenapan dari hukum Taurat itu. Jadi fix di sini ya, bahwa kita diselamatkan, kita sudah dikuduskan. Kita itu sebenarnya ibarat mata uang. Tahu mata uang? Mata uang, nggak bawa koin. Jadi mata uang itu, koin itu kan beda ya, satu barang tapi di sebelah kanan beda, sebelah kiri beda, depan sama belakangnya beda kan. Nah, orang Kristen itu sebagai mata uang, sebelah sisinya dia adalah orang yang kudus, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, kita pasti diselamatkan. Tapi di sisi yang lain kita adalah seorang yang berdosa. Jadi di gereja ini, kita ini kumpulan orang-orang berdosa yang sudah dipisahkan sama Tuhan. Itu loh kudus. Teman-teman, tadi ada sharing sama salah seorang, dia bilang begini, Pak Luis, saya ini mau ke gereja, itu saya itu paling malu sudah. Saya bilang, kenapa malu Pak? Masuk saja gereja. Saya malu, dosa saya ini kayaknya nggak mungkin diampuni. Saya sudah terlalu banyak dosa, bikin malu Tuhan, bikin malu keluarga, dan dosa saya ini sudah terlalu banyak, nggak mungkin diampuni lagi. Saya bilang, Pak, kalau bicara dosa juga, saya ini juga orang pendosa. Di gereja itu tidak ada satupun yang tidak berdosa. Tong semua ini orang berdosa yang dikumpulin Tuhan, karena Tuhan sudah pisahkan kita. Kita sama-sama orang berdosa dengan orang di luar sana, tapi kita dipisahkan dan kita diselamatkan. Jadi ke gereja saja. Justru salah kalau berpikir kita di banyak dosa, kita nggak mau ke gereja. Itu salah. Justru yang harus kita lakukan adalah makin banyak dosa, kita makin cari sang juru selamat kita itu. Begitu loh. Jadi fix ya di sini ya. Di satu sisi mata uang kita ini orang yang sudah dikuduskan. Tapi ada satu buku yang menarik dari seorang penulis yang namanya Jerry Bridges ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa sih bridge itu? Bridge ya, jembatan ya. Tapi itu marga ya, Jerry Bridges. Nah, dia menulis satu buku yang judulnya Mengejar Kekudusan Hidup. Cari aja, saya lihat banyak di toko buku itu. Di online juga ada, di Google Play Store juga ada. Kalau mau download, bayar paling 40-50 ribu itu. Nah, mengejar kekudusan hidup. Kita ini sudah diselamatkan, tetapi ada tugas kita tiap hari, yaitu terus mengejar kekudusan hidup kita. Tonton mandi sehari berapa kali? 2. Mandi sehari 2 kali. Sekarang saya juga 2 sih, kecuali kalau libur ya. Kalau libur kayaknya libur 1 minggu nggak mandi 1 minggu gitu. Kalau pas keluar aja ya mandi ya biasa ya. Tapi rata-rata orang mandi sehari 2 kali. Kalau Titus, ya karena dia gemuk ya, dia mandi sehari bisa 7 kali itu dulu. Sekarang udah enggak. Pokoknya siram air terus badannya itu, karena panas kan. Nah teman-teman, alasan teman-teman kenapa mandi sih tiap hari?
Nggak bosan? Kenapa nggak sekali aja? Mandi terus sama kayak makan, hari-hari makan aja kan? Nggak bosan apa makan terus tiap hari? Menunya sama lagi, kalau nggak telur, tahu, tempe, 3T. Tahu, telur, tempe. Itu menu saya pas istri saya nggak ada. Telur, tahu, tempe. Kalau mau makan yang lain, makan di warung, ya kan? Karena nggak ada yang masak. Nah, teman-teman, kenapa mandi harus sehari 2 kali? Alasannya apa? Why? Kenapa, Sar? Kau mandi sehari berapa kali, Sar? 2 toh. Kenapa kau mandi 2 kali? Untuk bersihkan diri toh. Kalau tidak nanti, waduh, nanti cewek-cewek tidak ada yang dekat. Bau sampai 1 juta kilometer, Sar. Nah, teman-teman, kita itu kekudusan hidup tuh semacam itu. Kita itu butuh setiap hari membersihkan diri. Generasi yang kudus, kita ini sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu Alkitab mengatakan seperti itu. Tetapi ada satu tanggung jawab kita, yaitu terus mengejar kekudusan hidup. Tiap hari membersihkan diri supaya hidup kita kudus. Dalam 5 pokok Calvinis juga kan, ini orang-orang Calvin nih, dalam kudus kan reform ya, reform Injili ya. Nah, dalam 5 pokok Calvin itu, pokok yang paling, yang nomor 5 itu tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab orang percaya itu ya kita bertanggung jawab untuk menjaga kudusan hidup kita. Makanya keliru ketika orang Kristen bilang, sudah, saya sudah diselamatkan Pak Pendeta, jadi saya tidak perlu lagi berbuat baik. Saya tidak perlu lagi menjaga kudusan hidup saya tipu sana sini terap apa. Toh juga saya diselamatkan. Tidak seperti itu dalam kekristenan. Kita sudah dikuduskan, tetapi kita tetap harus menjaga kekudusan hidup. Bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita bertanggung jawab untuk terus menjaga kekudusan hidup kita. Itulah kenapa kita harus menjadi generasi-generasi anak muda yang kudus. Kita harus beda sama orang-orang di luar sana. Makanya ada satu lagu sekolah minggu, saat iblis menggoda aku, kutolak dia dalam nama Yesus. Ada lagi lagu-lagu yang lain yang menceritakan tentang kekudusan hidup. Ada banyak, teman-teman. Makanya kita punya tanggung jawab. Coba kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Di sini kalau teman-teman yang pakai HP, klik yang bintang-bintang itu akan lari dia ke imamat. Dalam imamat pasal yang ke-11 ya. Dalam imamat pasal yang ke-11. Itu teman-teman kalau lihat semua sampai selanjutnya dalam kitab ini terus menjelaskan tentang kekudusan hidup demi kekudusan hidup. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam kitab-kitab ini kan imamat ini banyak tentang mempersembahkan sesuatu. Jadi mempersembahkan sesuatu itu harus sesuatu yang kudus. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Roma, coba mari kita buka di dalam kitab Roma ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, saya akan membacakannya di situ karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dalam konteks ini tempat ibadahnya di mana? Kalau zaman dulu ya, itu orang ibadah dalam perjanjian lama, orang ibadahnya di Bait Allah. Orang ibadahnya di kemah suci, itu pada zaman Musa. Tapi ketika sudah dibangun Bait Allah, orang ibadahnya Bait Allah. Teman-teman, itu orang Yahudi. Nah, kalau orang Kristen ibadahnya di mana? Seharusnya dalam Roma 12 ayat 1. Tempat ibadahnya di mana?
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Di mana tempat ibadahnya ini? Ya, tubuh hidup kita, tempat ibadahnya di seluruh kehidupan aktivitas kita. Di seluruh dunia ini di mana kita berada, itu adalah tempat ibadah kita. Sehingga kita harus menguduskan semuanya untuk Tuhan. Nah, ini repotnya nih. Karena kita harus menjaga semua ini, kita harus menjaga kudus. Kalau kita lihat ya, dalam percakapan orang Samaria, coba kita lihat ya dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-24. Coba kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 24. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita lihat di teks sebelumnya ayat 21. Yohanes 4 ayat 21, kita bahas ini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Kalau kita lihat dalam ayat 21 itu dikatakan bahwa engkau tidak akan menyembah lagi di gunung ini. Kenapa? Siapa yang perempuan tadi? Itu orang mana perempuan tadi? Orang Samaria, teman. Orang Samaria itu menyembah Allah di mana? Di gunung-gunung. Kenapa? Karena mereka memakai 5 kitab Taurat Musa. Itu orang Samaria. Coba perhatikan. 5 kitab Taurat Musa, di mana tempat penyembahan Bapak Abraham, di mana tempat penyembahan Musa, di mana tempat penyembahan bangsa Israel, di mana? Kebanyakan di mana? Di gunung. Benar kan? Makanya ketika suruh mempersembahkan, persembahkanlah Ismail. Iya kan? Salah. Salah, memang orang kalau ada kitab yang bilang yang dipersembahkan itu Ismail, itu kitab palsu. Jangan kalian percaya. Yang dipersembahkan tuh siapa? Ishak, gitu loh. Yang dipersembahkan Ishak. Ishak dipersembahkan di mana? Di gunung. Gunung mana? Ada yang tahu nggak? Ayo, di gunung mana? Jangan kencang-kencang, nanti salah. Di gunung mana? Cari. PR itu ya. Kenapa disuruh persembahan gunung? Ya memang penyembahannya di gunung kebanyakan. Makanya ketika orang Samaria itu menyembah Allah, mereka karena pakai 5 kitab Taurat, maka mereka lebih banyak menyembah di gunung-gunung. Praktek-praktek penyembahan mereka di gunung. Gitu loh. Tapi orang Yahudi menyembah di mana? Di Yerusalem. Makanya dikatakan di situ, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Jadi penyembahan itu bukan lagi di Yerusalem. Bait Allah udah dihancurkan sama Allah di sana. Tuhan Yesus bilang apa? Aku akan merubuhkan lagi di Yerusalem bait Allah. Kurubuhkan dan 3 hari akan kubangun. Nah teman-teman, orang Samaria menyembah di gunung, Tuhan kritik, no, tidak lagi di situ. Dan menyembah mereka di Yerusalem bukan di situ, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Coba kaitkan dengan Roma 12 ayat 1. Kau akan menyembah dalam tubuhmu sebagai bait Allah. Sehingga yang harus kita jaga dalam setiap ibadah kita adalah kekudusan tubuh kita.
Gitu loh. Ini bukan soal bahasa roh, tidak. Tidak ada kaitannya dalam bahasa roh di sini. Menyembah roh dan kebenaran itu artinya hidup kita menaati apa yang menjadi kebenaran. Kebenaran itu ada dua. Bahasa Yunaninya pertama aletheia, kedua dikaiosune. Aletheia itu STT-nya Elhana, anaknya Pak Pendeta Karel nomor 2 itu. Dia kuliah di STT namanya STT Aletheia di Malang, di Lawang. Nah, STT Aletheia ini artinya apa Aletheia? Kebenaran, tapi kebenaran yang dimiliki hanya oleh Allah. Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu memiliki kebenaran yang namanya kebenaran Aletheia. Dikaiosune itu kebenaran yang kedua. Dikaiosune itu nama kelas kami. Jadi kami di STT I3 itu angkatan ke-50 nama kami dikaiosune. Artinya apa? Dikaiosune itu orang yang dibenarkan karena melakukan aturan-aturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Jadi untuk menjadi kudus, yang pertama kita butuh aletheia, Tuhan yang menguduskan kita. Tapi yang kedua, kita butuh dikaiosune, kita menaati apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi jangan mentang-mentang Tuhan Yesus sudah selamatkan, petentang-petenteng angkat-angkat ban, sudah terapa-apa mati, toh saya juga diselamatkan. Tidak seperti itu. Kita punya tanggung jawab untuk dikaiosune, menguduskan diri kita dengan menaati Taurat Tuhan. Taurat itu ada 3 lagi toh. Taurat. Benar. Ada 3. Taurat itu ada 3 kan? Apa aja? Ayo generasi-generasi kudus. Ini sangturion semua ini. Orang-orang kudus ini di sini nih. Nah, 3. Satu adalah Taurat sipil. Kedua, Taurat seremonial. Nah, yang ketiga adalah Taurat norma-norma, hukum-hukum. Yang pertama dulu ya. Yang pertama tuh yaitu seremonial. Contohnya, seremonial itu di dalam Perjanjian Lama, kalian cek di Perjanjian Lama itu ada nggak disuruh, contohnya seremonial tuh kalau kamu datang harus bawa domba yang tak bercacat, disembelih dan kemudian imam-imam menaruhnya di dalam korban bakaran dan lain-lain. Itu seremonial. Sekarang kita masih harus ikut itu nggak? Tidak. Seremonial sudah digenapi dalam Kristus, nggak perlu lagi. Terus yang satunya sipil. Sipil itu apa? Hukum-hukum sipil. Kalau sekarang kita di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam kitab Taurat itu contohnya apa? Kalau kamu mencuri maka potong tangan, mata diganti dengan mata. Itu hukum-hukum sipil. Kalau misalnya kamu tidak sengaja membunuh, kamu harus lari ke kota perlindungan. Terus contohnya hukum sipil lagi, kalau misalnya perempuan yang lagi hamil tidak sengaja sapi kita menggugurkan kandungannya dia, maka kita harus bayar denda sekian. Itu hukum sipil. Dan itu kita sudah tidak harus lakukan, karena hukum itu dipakai untuk orang Yahudi dalam hidup mengasihi sesama zaman itu. Kalau sekarang hukum kita ya kita ikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya toh? Begitu. Kalau keluar harus pakai baju. Bener. Kalau keluar harus pakai baju. Tidak pakai baju. Nah, itu hukum-hukum sipil. Kita sudah tidak harus lakukan itu, sudah digenapi di dalam Kristus. Yang kita masih harus lakukan yaitu hukum 10 hukum Taurat. Nah, untuk kita menjaga kudusan hidup kita, kita harus melakukan 10 hukum Taurat. Ini sudah digenapi dalam Yesus juga, sehingga kita sudah diselamatkan. Tapi 10 hukum Taurat inilah yang menjaga hidup kita, supaya kita bisa hidup kudus, berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Nah, apa yang dijaga oleh Tuhan kita melalui hukum Taurat itu? Yaitu yang pertama, untuk kita menjaga pikiran dan hati kita.
pikiran dan hati kita. Dalam hukum Taurat, pikiran dan hati dijaga melalui hukum Taurat yang mana? Pikiran dan hati. Ya? 9 bilang apa sama 10? Jangan mengingini pacar sesamamu. Jangan mengingini suami samamu. Jangan mengingini istri tetanggamu. Nah, itu kan menjaga hati dan pikiran. Jangan mengingini milik sesamamu. Jangan mengingini kudanya, sapinya, lembunya. Nggak mungkin kita pengen lembu kan di sini kan. Sudah tidak ada lembu di sini. Ya, bukan berarti secara literal seperti itu. Artinya di situ poin pentingnya adalah jangan mengingini. Makanya ketika dikatakan di situ jangan berzina. Kan tidak ada yang berzina ya. Tetapi Yesus berkata, barang siapa mengingini melihat seorang wanita dengan nafsu yang meluap-luap, itu sudah berzina di dalam hati. Maka ketika kita harus menguduskan diri kita harus menjaga ini. Kita harus jaga hati dan pikiran kita. Begitu. Iya kan? Benar gak? Benar. Kalau ditanya, Kak, nonton video porno itu dosa kah tidak? Itu kan tidak berzina. Itu kan bukan istrinya orang, bukan suaminya orang, cuman video. Tetapi ingat ya, yang dilindungi adalah apa? Pikiran. Ketika kita berpikir, hati kita ingin sesuatu yang bukan milik kita dan tidak dengan cara wajar, maka itu sudah berzina. Berzina itu kan mengingini istri orang. Saya kan laki-laki, mengingini istri orang. Tapi kan saya nggak mengingini istri orang. Saya mengingini suami orang. Berdosa nggak? Dosa lah, homo itu namanya. Zaman sekarang jangan kamu kira itu mengingini istri orang aja laki-laki. Ada laki-laki yang mengingini suami orang. Wah, bahaya kan? Ada satu kasus di Kediri nih, saya baru tahu juga kasus itu. Viral kan kemarin kan. Tidak tahu siapa artis. Artis kah apa kan? Jadi dia menikah, tiba-tiba pas menikah ya nggak bahagia aja, nggak selayaknya suami istri lah. Ternyata suaminya itu dia adalah gay. Dia punya seorang pacar laki-laki juga gitu. Jadi pernikahannya hanya untuk menutupi kebelokannya gitu. Supaya kelihatan lurus, padahal belok nih orang ini. Nah, makanya kenapa untuk menjaga kudusan hidup kita harus menjaga hati dan pikiran. Dalam hukum Taurat ada nggak untuk menjaga perkataan? Ada nggak? Hukum Taurat keberapa perkataan? Ada? Apa? Dibilang apa? Oh iya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ada lagi nggak? Ya? Jangan bersaksi dusta. Ada lagi nggak? Satu lagi. Jangan membunuh. Itu juga menjaga perkataan loh. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Engkau mendengar, jangan membunuh. Tapi barang siapa mengatakan kepada orang lain kafir, jahil, itu sudah layak dihukum. Yang artinya apa? Membunuh itu tidak hanya membunuh fisik kan, tapi juga membunuh karakter. Nah, inilah pentingnya untuk kita tidak membunuh orang lain dengan perkataan kita. Perkataan harus jaga. Bersaksi dusta juga seperti itu kan. Contohnya saksi dusta itu apa? Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Makanya ada meme ya, seringkali ya, makin pelan suatu informasi dikatakan, semakin akurat berita. Kau tahu nggak itu tentang jangan. Wah, bahaya ini. Wah, ini semakin akurat ini dan semakin tajam seperti silet. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita menjaga kudusan hidup kita? Kita dengan cara menjaga jaga M. Jaga mulut,
Jaga mata, mata koneksinya sama pikiran dan hati, ya kan? Makanya harus jaga jaga mulut sama jaga mata. Gitu. Ini paling susah kan? Sudah dibuktikan sama Hawa di Taman Eden. Dari mata turun ke hati, lihat buah lama-lama kepencut dan kemudian masuk ke mulut dan ajak suaminya, yang kok sayang saya ketidak. Aduh, sapu cinta ini tak tumpah-tumpah sudah kamu kok. Sudahlah, kau makan buah inilah. Tuhan larang. Kau tidak cinta satu. Oh iya, saya cinta kok. Makanya dia makan toh. Suami itu korban aja selalu. Bahaya nih istri-istri nih. Bawa suami jatuh dalam dosa terus. Sama-sama berdosa ya suami istri ya. Adam dan Hawa. Tapi di situ untuk menjaga kudusan hidup kita, intinya sebenarnya itu loh. Jaga jaga mata, jaga mulut, dan juga menjaga tindakan kita. Makanya lagu sekolah minggu itu bagus sekali tuh. Pikiranku, gimana sih? Gimana lagunya? Ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sebenarnya 3 aspek ini aja yang kita harus jaga. Perkataan, pikiran, dan tindakan. Hukum Taurat jelas menjaga itu. Tindakan itu apa? Tindakan itu ya seperti jangan membunuh, jangan berzina juga. Semuanya 10 hukum Taurat itu menjaga perbuatan juga. Jangan punya Allah lain, hati dan tindakan. Jangan sujud menyembah dan lain-lain. Nah, Taurat inilah yang membentengi kita, teman-teman, untuk kita bisa menjaga kekudusan hidup, supaya kita bisa terpisah dari dunia ini. Kalau dunia ini mengatakan kau punya istri tuh 4 nggak apa-apa, iya kan? Bahkan ada salah satu ustadz bilang apa? Kalau kau punya istri 1 itu namanya kau cemen. Kalau kau gentleman, kau punya istri 2 sampai 4. Nah, kalau punya istri 18 itu namanya Superman. Ya teman-teman, kalau dunia berkata seperti itu, tapi Tuhan kan nggak ngomong gitu. Biarlah, pilihlah seorang suami dari 1 istri. Istri dari seorang suami. 1 aja. Jangan nambah-nambah. Nggak boleh ya. Karena kita tahu setiap kali ada problem, ada masalah, pasti ada orang ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Hati-hati. Kita harus hidup beda dengan dunia ini. Kita generasi-generasi yang kudus kan. Ketika di luar sana mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, ya kita tidak boleh lakukan itu. Gimana dong Kak? Kalau saya sudah terlanjur jatuh, saya sudah terlanjur melakukan itu semua. Ya Tuhan kan selalu bilang ya apa? Kembalilah, bertobatlah. Makanya ada pengampunan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ia adalah setia dan adil. Kalau kita mohon ampun pada Tuhan, Dia pasti akan mengampuni. Kalau jatuh, mohon ampun. Berusaha sebaik mungkin lagi. Jatuh lagi, mohon ampun lagi. Berusaha sebaik mungkin lagi untuk menjaga kekudusan hidup. Marilah kita jadi generasi yang kudus. Jangan malu mengakui bahwa kita kudus. Kita sudah dikuduskan Tuhan. Tanggung jawab kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Mari kita berdoa ya.